Buku novel karya Terelie, ini buku yang ke-8. Judulnya Selena. Episode ke-20. Selamat pagi Selena, pustakawan bagian terbatas menyapaku ramah. Ini hari ke-13, dia sudah hafal denganku sejak hari ketiga. Buku apa lagi yang hendak kamu baca hari ini? Rak 79 AD, aku menjawab pendek, berusaha tersenyum lebar. Aku sedang dalam penyamaran, dia tidak boleh curiga sedikit pun. Aku belum pernah melihat mahasiswa ABTT serajin kamu. Pustakawan itu mengangguk membiarkanku lewat tanpa harus memeriksa kartu aksesku. Semoga hari ini lebih banyak lagi pengetahuan yang kamu dapatkan. Terima kasih, aku balas mengangguk lantas melangkah cepat menuju meja baca. Kuletakkan ranselku di sana. Mataku melirik pintu bundar di belakang. Jam berapapun, menit berapapun, pintu itu selalu dijaga oleh 2 anggota pasukan bayangan. Mereka bergantian jadwal setiap 8 jam, hingga perpustakaan ditutup. Beberapa hari lalu aku pernah pura-pura tidak sengaja mendekati pintu bundar tersebut. Anggota pasukan bayangan langsung siaga, menatapku tajam. Itu sangat berisiko. Daripada menimbulkan kecurigaan, aku kembali ke meja baca. Aku juga sudah memeriksa semua toilet. Siapa tahu ada jalur udara menuju bagian terlarang. Tapi nihil, ruangan itu sempurna terisolasi. Satu-satunya akses adalah pintu bundar itu, melintasi lorong sepanjang 50 meter. Sisanya hanya dinding tebal dari bebatuan kokoh. Mata bor paling tajam milik Paman Kraft pun tak bisa menembusnya. Aku menghela napas pelan, mengambil sebuah buku dari rak 79 AD. Setidaknya 13 hari terakhir ini aku bisa membaca banyak buku menarik di bagian terbatas ini. Buku tentang pemilik keturunan murni menarik perhatianku. Aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam membacanya, mengambil lagi buku berikutnya dan buku berikutnya. Juga buku tentang teori dunia paralel. Ada banyak petualang dan ilmuwan yang meyakini dunia tidak sesederhana yang kita lihat. Dunia ini tidak hanya terdiri dari klan bulan, tapi juga klan-klan lain secara simultan. Meskipun itu baru teori dan tidak ada yang bisa membuktikannya, bagiku itu tetap menarik. Kenapa hingga hari ini belum ada buktinya? Karena siapapun yang berhasil bertualang di klan berbeda tersebut memutuskan untuk merahasiakannya. Itulah yang membuat hal ini hingga sekarang tetap tidak terpecahkan. Aku membaca paragraf itu di sebuah buku yang menarik sekali, yang membahas tentang kemungkinan klan yang lebih maju, lebih modern dibanding klan bulan di perut tanah. Waktu terus berjalan. 15 menit sebelum pukul 5 sore, pustakawan bagian terbatas memberitahu pengunjung agar meninggalkan ruangan. Aku mengangguk, mengembalikan buku ke rak. Ini hari terakhir liburmu, bukan? Pustakawan bertanya ramah saat aku melintas keluar. Ya, aku menjawab pendek. Jika demikian, sampai Jumat semester depan, Selena. Aku mengangguk sopan. Tidak ada solusinya. Tidak ada trik untuk menembus bagian terbatas secara diam-diam. Maka baiklah, aku telah membulatkan tekad sejak semalam. Aku akan mencoba cara lain. Cara nekat, malam ini kesempatan terakhir. Aku tidak langsung pulang. Aku pindah ke bagian umum, membaca buku-buku ringan di sana, sambil terus memperhatikan jam hologram di dinding. 15 menit sebelum pukul 10 malam, giliran pustakawan bagian umum yang memberitahu pengunjung agar meninggalkan bagian itu. Gedung perpustakaan sentral akan ditutup. Aku mengangguk, pura-pura kembali ke rak, melemparkan file yang langsung masuk ke harddisk berbentuk rak. Splash, aku melakukan teleportasi dan splash, aku muncul di depan pintu toilet. Aku mendorong pintu itu sebelum ada yang melihatku. Aku telah memperhatikan posisi kamera keamanan, termasuk drone yang terbang berkeliling. Gerakanku tidak akan sempat terbaca.
Aku segera bersembunyi di balik bilik toilet. Pengunjung telah keluar semua. Lampu-lampu perpustakaan sentral mulai dipadamkan, berganti dengan sistem pencahayaan malam yang lebih efisien. Mesin-mesin dan sistem pendukung gedung itu juga padam satu persatu. Staf dan pustakawan telah berbaris di pintu keluar, melambaikan kartu hologram masing-masing mengisi absensi pulang. 1 jam menunggu. Setelah memastikan semua telah pergi, aku mendorong pintu toilet menggunakan teknik menghilang. Aku melangkah pelan-pelan melintasi rak, mengambil rute yang paling aman. Kamera keamanan dan drone mungkin dilengkapi sensor teknik menghilang, masih bisa menangkap suhu tubuh seseorang. Aku berhenti sejenak di balik sebuah rak, menyeka pelipis. Jantungku berdetak lebih kencang. Ini menegangkan, tapi seru. Aku kembali melangkah cepat melewati rute yang telah kurencanakan sejak beberapa hari lalu. 15 menit setelah berputar-putar melewati meja baca, rak buku, menghindari kamera keamanan, aku tiba di pintu bundar menuju bagian terbatas. Aku tidak akan menggunakan kartu mahasiswaku karena bisa meninggalkan jejak. Aku menarik kartu lain, aku tersenyum lebar. Itu kartu duplikat milik petugas bagian terbatas. Dia tidak menyadari aku sempat mencuri kartu di sakunya, membuat duplikatnya dengan cepat, dan mengembalikannya lagi ke sakunya. Lupakan Selena yang dulu penurut dan patuh pada peraturan. Misi ini membuatku harus melakukan hal itu. Pintu bundar berdesing pelan dan terbuka. Aku segera melangkah cepat di lorongnya. Tiba di ujung mendorong pintu satunya. Aku berhenti sejenak mengatur nafas. Bagian terbatas lengang, meja-meja baca kosong, lampu redup menyinarinya. Tidak ada 2 anggota pasukan bayangan di pintu bundar belakang. Aku mengepalkan tinju, kembali mengaktifkan teknik menghilang. Aku melangkah sesuai rute untuk menghindari kamera keamanan dan tiba di pintu bundar belakang 15 menit kemudian. Ini dia, aku menghembuskan nafas. Tidak ada lagi kesempatan untuk mundur atau membatalkan rencana. Aku harus terus maju. Apakah pintu ini dikunci? Dengan tangan bergetar, aku mencoba mendorong pintu itu. Terdengar suara mendesing pelan, seperti ada benda mekanis yang bekerja. Aku menahan napas, bersiap dengan segala kemungkinan. Pintu bundar bergeser terbuka. Hei, semudah ini. Aku menatap tidak percaya. Lorong sepanjang 50 meter di depanku gelap, tapi ada titik cahaya di ujungnya. Ada sebuah lampu di pintu bundar ujung sana. Baiklah, aku akan melesat cepat menuju ujung lorong. Splash, tubuhku menghilang. Teknik teleportasi. Aku melesat memasuki lorong menuju bagian terlarang. Boom! Baru 1 meter aku memasuki lorong itu, entah dari mana asalnya. Sebuah pukulan berdentum menghantamku. Aku tak sempat menghindar atau membuat tameng. Pukulan itu kuat sekali. Tubuhku terbanting ke belakang, menabrak rak. 2 rak roboh sekaligus, badanku terguling di antara buku-buku. Aku meringis menahan sakit, tertatih-tatih berdiri. Itu serangan yang sama sekali tidak kuduga. Aku melangkah mendekati pintu bundar itu lagi, menatap kegelapan di dalamnya. Siapa yang menyerangku? Tidak ada siapa-siapa di sana. Lorong ini sepertinya dilengkapi sistem keamanan mematikan. Aku mengepalkan tinju. Aku akan mencobanya lagi lebih cepat, lebih kuat. Aku menggigit bibir. Splash, tubuhku menghilang. Boom, cetar. Ah, aku berteriak. Tubuhku kembali terpelanting. Baru saja aku berdiri, pukulan berdentum itu kembali datang. Aku sempat membuat tameng transparan, tapi langsung meletus. Kali ini bukan hanya pukulan berdentum yang menyerangku, melainkan petir biru yang langsung menghantamku. Beruntung hanya menyambar lenganku. Ini gila, bagaimana lorong ini bisa mengeluarkan petir? Itu teknik bertarung dari mana? Tidak ada penduduk klan bulan yang bisa melakukannya. Atau itu diciptakan oleh benda mekanis yang melindungi lorong ini. Aku menepuk-nepuk debu di pakaian, menyisir rambut keritingku dengan jemari tangan.
Tubuhku terasa remuk, aku melangkah patah-patah mendekati mulut lorong. Sekali lagi aku akan mencobanya. Aku menggeram, mengumpulkan seluruh tenaga. Splas, tubuhku menghilang. Aku berhasil maju 2 meter. Ketika seperti ada tangan yang tak terlihat menangkapku lantas melemparkanku keluar. Aku lagi-lagi kembali ke mulut lorong. Aku mengepalkan tangan. Ini mulai menyebalkan. Sekali lagi, aku akan melesat cepat menerobos lorong ini. Aku menarik nafas panjang. Splas, tubuhku masih mengambang di udara, 2 meter dari mulut lorong. Ketika tiba-tiba dari dalam lorong terdengar, boom, cetar. Itu pukulan berdentum yang lebih kuat, juga sambaran petir biru yang lebih terang. Sama sekali tidak bisa kuhindari. Aku berteriak ngeri, sekaligus menahan rasa sakit di sengat petir biru. Tubuhku terbanting jatuh menabrak 2 rak lain. Pakaianku terbakar gosong, rambut keritingku berdiri, darah segar keluar dari mulutku. Kakiku patah, aku merasakan sakit di perutku. Mungkin organ penting di dalam tubuhku terluka. Buruk sekali kondisiku, tergeletak di antara tumpukan buku. Debu mengepul, membuat sekitar seperti berkabut. Aku hendak bangkit duduk, tapi tenagaku habis. Kesadaranku mulai menghilang, tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Mataku menutup perlahan. Wahai, lamat-lamat terdengar seruan, sebuah bayangan mendekat. Mataku telah terpejam, mungkin selama-lamanya. Dengan luka separah ini, tidak ada teknologi kesehatan klan bulan yang bisa menyelamatkanku. Mataku mengerjap-ngerjap. Aku menatap sekitar. Aku bisa melihat tembok ruangan yang terbuat dari batu bata tanpa diplester dan lantainya dari batu kasar. Tempatku terbaring. Ruangan itu tidak besar, paling hanya seluas dapur bibi leh. Hanya ada satu lemari di sudutnya, berisi beberapa gulungan besar perkamen, peti berwarna hitam dan buku-buku. Sebuah meja panjang dan beberapa kursi persis berada di tengah, terlihat berdebu, tua, dan kusam. Juga ada sebuah perapian kecil di dinding ruangan dengan kayu bakar yang menumpuk. Lama tidak disentuh, entah untuk apa perapian tersebut. Tubuhku tidak terasa sakit. Kuseka bibirku, ada darah kering di sana. Tapi tidak ada luka. Kakiku yang patah juga tidak sakit. Malah terasa normal. Apa yang terjadi? Bukankah aku tadi terluka parah? Aku beranjak duduk. Wahai, kamu telah siuman, seseorang bertanya. Aku menoleh dan terkesiap. Di sampingku tampak orang tua dengan jubah warna cerah, warna abu-abu. Karena di klan bulan orang menyukai warna hitam. Warna abu-abu sudah terbilang warna cerah. Orang tua itu berjongkok di sebelahku seraya tersenyum. Aku di mana? Tanyaku. Bagian terlarang perpustakaan sentral. Astaga, aku hampir terlonjak berdiri. Ini sungguhan. Namaku Af, aku kepala perpustakaan sentral. Orang tua itu menyentuh lenganku dengan lembut. Seketika seperti ada rasa hangat mengalir di lenganku, membuatku lebih tenang, lebih bahagia. Susah dijelaskan. Siapa namamu, nona muda? Jem, aku berbohong. Af kembali tersenyum. Apa yang kamu coba temukan di bagian terlarang ini, Jem? Kamu berusaha menerobos masuk, itu tindakan yang berani sekaligus nekat. Bahkan 1000 anggota pasukan bayangan pun tidak bisa menembus lorong ini. Aku sendiri yang menyegelnya, melengkapinya dengan sistem keamanan paling kuat. Aku terdiam. Beruntung aku menemukanmu di detik yang tepat. Terlambat 1 detik saja, teknik penyembuhanku tidak akan berguna lagi. Teknik penyembuhan? Wahai, kamu belum pernah mendengarnya. Aku menggeleng. Af tersenyum hangat. Itu salah satu teknik yang amat langka. Hanya hitungan jari, jumlah orang yang memilikinya. Aku beruntung mewarisinya. Aku tidak terlalu pandai menghilang, mengeluarkan pukulan berdentum atau bertarung, tapi menguasai teknik penyembuhan. Aku menemukan tubuhmu terkapar di bagian terbatas dalam kondisi mengenaskan. Aku terdiam, ini sedikit melegakan sekaligus membingungkan. Lega karena aku berhasil diselamatkan. Bingung karena
Kenapa kepala perpustakaan ini justru menyelamatkanku? Orang yang nekat menerobos bagian terlarang. Bukankah dia seharusnya melapor ke pasukan bayangan? Tubuhmu menarik sekali, Jem. Maksudku aliran darahmu. Af masih menatapku. Orang lain memiliki aliran darah normal, tapi darah di tubuhmu mengalir dua arah. Jika aliran darahmu terbalik, seluruh kemampuan teknik bertarungmu akan lumpuh. Tapi tenang saja, aku tidak membaliknya saat menyembuhkanmu tadi. Aku justru terpesona. Ini kasus baru bagiku. Apakah aku akan dipenjara? Wahai, Af tertawa pelan. Untuk apa? Setiap tahun tak kurang dari ribuan pengunjung perpustakaan yang penasaran ingin melihat isi bagian terlarang. Sebagian besar memang hanya tiba di pintu bundar, diusir oleh penjaga. Tapi ada juga yang mencoba menerobos penjaga, memalsukan surat izin dari komite klan bulan. Kami tidak perlu memenjarakan pengunjung yang ingin tahunya berlebihan. Tapi memang baru kali ini ada yang nekat masuk malam-malam. Aku terdiam. Nah, kita sekarang sudah ada di bagian terlarang. Apa yang hendak kamu lihat, Jem? Inilah ruangan misterius itu. Af berdiri, meraih tanganku, membantuku berdiri. Sejatinya tidak ada senjata pamungkas di ruangan ini. Juga tidak ada benda-benda ajaib, sakti, seperti bisik-bisik para pengunjung atau hewan buas, tumbuhan langka, semua kabar burung yang terlalu dibesar-besarkan itu. Ruangan ini hanya menyimpan catatan lama, peta-peta tua, benda-benda berdebu. Aku menatap sekeliling, lemari peti, buku-buku, juga meja di tengah ruangan yang berdebu. Ruangan pengap udara terasa tipis. Mungkin benda paling berharga di sini adalah dua sarung tangan ini. Tapi benda ini tidak akan berguna jika yang mengenakannya tidak cocok. Hanya bisa dipakai pewarisnya. Af menunjuk dua sarung tangan di dalam peti. Atau informasi itu juga berharga dan bisa berbahaya jika jatuh di tangan orang yang jahat. Itulah kenapa ruangan ini disegel 1000 tahun lalu. Dan aku sendiri yang melakukannya, agar orang-orang jahat tidak bisa menggunakan informasi rahasia di ruangan ini. Tidak ada yang boleh membawa pergi benda dari tempat ini, tapi sepertinya tidak ada yang perlu dicemaskan dari rasa penasaran seorang gadis muda sepertimu. Jika dilihat dari kartumu, bukankah kamu mahasiswa akademi bayangan tingkat tinggi? Aku mengangguk. Bagaimana dengan dosen-dosen kampusmu? Apakah mereka dosen yang hebat? Aku mengangguk lagi. Af tertawa. Aku juga ingat, bukankah sejak 3 tahun lalu hampir setiap minggu kamu mengunjungi perpustakaan ini? Aku sesekali memperhatikan antusiasme pengunjung. Dengan tampilan fisikmu yang khas, rambut keriting, lebih mudah mengingatnya. Aku kembali mengangguk. Wahai, karena kamu nyaris tewas memaksa masuk dan betapa rajinnya kamu mengunjungi perpustakaan ini, menjadi pengunjung yang budiman, aku akan memberimu hadiah kecil. Aku akan mengizinkanmu melihat-lihat ruangan ini selama 5 menit. Setelah itu, aku akan menyegelnya lagi, membiarkannya kembali berdebu dengan sarang laba-laba. Silahkan, Jem, waktumu 5 menit. Ini sungguhan kejutan hebat. Aku susah payah mencari cara menembus ruangan ini. Bahkan beberapa menit lalu nyaris tewas. Tapi sekarang aku justru diberi kesempatan emas melihatnya langsung. Aku boleh melihat apa saja? Aku bertanya ragu-ragu, tidak percaya ini sungguh terjadi. Af mengangguk. Apakah aku bisa melihat perkamen tua itu? Aku menunjuk gulungan kulit hewan di lemari. Pilihan yang bagus. Silahkan. Aku bergegas membuka lemari, menurunkan beberapa gulungan perkamen. Aku memeriksanya cepat. Ada banyak perkamen tua di sini. Aku menyingkirkan yang bukan yang kucari, menggulungnya lagi. 2 menit aku akhirnya menemukan perkamen tua dengan kelir warna perak. Ketika membukanya aku termangu. Ukuran perkamen itu hanya 50 kali 50 cm. 1 lembar. Di atasnya tertulis bahasa yang tidak aku kenali, juga sebuah gambar. Apa ini? Kaligrafi, lukisan lama, desain sebuah bangunan. Aku menatapnya dengan seksama. Apa yang tertulis di sini? Bahasa apa yang digunakannya? Aku tidak sempat memikirkannya. Waktuku sangat terbatas. Aku segera menahan nafas, berkonsentrasi penuh. Aku jelas tidak boleh membawa perkamen ini keluar ruangan.
juga tidak mungkin mencurinya. Baiklah, aku masih punya trik pamungkas. Wahai James, waktunya habis. Alf memberitahu, aku mengangguk, kugulung lagi perkamen tua itu, kekembalikan ke dalam lemari. Semoga rasa penasaranmu terbayar lunas. Alf tersenyum menunjuk pintu bundar berdebu yang telah terbuka. Lorong gelap kembali terlihat. Aku mengangguk, mulai melangkah keluar. Boleh aku bertanya satu hal lagi sebelum keluar? Aku mendadak menoleh menghentikan langkahku yang separuh jalan. Ya, jawab Alf pendek. Kenapa ada perapian kecil di ruangan ini? Bukankah ruangan ini pengap sekali? Tidak membutuhkan perapian. Perapian itu bukan untuk menghangatkan ruangan. Itu salah satu akses masuk ke ruangan ini. Alf menjawabnya. Akses, jalan masuk, bagaimana caranya? Wahai, itu sudah 3 pertanyaan sekaligus, James. Sayangnya waktumu sudah habis. Aku percaya besok lusa kamu pasti akan mengetahui jawabannya. Kamu anak muda yang penuh rasa ingin tahu. Kamu akan bertualang jauh sekali kemana-mana. Semoga rasa ingin tahu, ambisi dan keinginanmu menuntutmu ke jalan yang baik. Bertemu orang-orang yang baik, berteman dengan teman-teman yang baik. Silahkan. Alf kembali lagi menunjuk pintu bundar. Aku mengangguk, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Terima kasih, aku mengucapkannya dengan sungguh-sungguh. Alf tersenyum balas mengangguk. Begitu kakiku tiba di lorong gelap, sekali lagi seperti ada tangan tak terlihat yang memegangku, tubuhku di bawah terbang melesat cepat keluar. Kali ini tubuhku tidak terbanting atau terjatuh. Tangan tak terlihat itu meletakkanku hati-hati di bagian terbatas yang masih berantakan. Buku-buku berserakan, rak tumpang tindih, debu mengepul. Aku sekali lagi menoleh melihat lorong gelap menuju bagian terlarang sebelum kembali menutup. Itulah kali pertama aku bertemu Alf, kepala perpustakaan sentral yang bijaksana. Dia memiliki teknik amat langka, teknik penyembuhan. Dan dia jelas memiliki sesuatu yang lebih langka lagi di duniaku kelak. Respek dan persahabatan. Bahkan kepada mahasiswa tahun pertama ABTT yang baru saja berusaha menerobos perpustakaannya. Dia tetap memperlakukanku penuh hormat. Kita lanjutkan bab ke-21 pada video selanjutnya.